Halo sob, balik lagi dengan AMV Channel. Dan kali ini aku mau bahas HP ini lagi sob. Jadi ini adalah HP iPhone 12 Pro Max yang udah aku unboxing di video gue yang sebelumnya. Jadi sebenarnya aku pengen review HP ini secara lengkap sih sob ya. Tapi karena kayaknya durasinya terlalu lama kalau misalnya aku review HP ini di sesi ini doang, jadi aku jadikan dua part. Dan untuk part satu ini khusus bahas dari segi kameranya saja sob. Jadi apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari iPhone 12 Pro Max dari segi kameranya ini? Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, pertama kita ngomongin hardware-nya dulu. Jadi untuk iPhone 12 Pro Max ini punya hardware yang mungkin update dari generasi yang sebelumnya, 11 Pro Max. Cukup banyak lah ya. Jadi pertama dia menggunakan triple 12 megapiksel kamera. Ada 12 megapiksel di utamanya, tapi sensornya lebih besar sob, dan juga dia punya teknologi sensor shift ya. Jadi kalau misalnya sensor shift itu kalau misalnya teman-teman sudah kenal dengan optical image stabilization, itu dia lensanya yang bergerak sedangkan sensornya itu diam seperti itu sob. Dan ini bisa mengkompensasi gerakan sampai 1/1000 detik, 1/1000 dalam 1 detik ya, 1/1000 detik ya, 1/1000 dalam 1 detik seperti itu. Cukup keren sih emang kalau kita melihat angkanya. Tapi untuk sensor shift ini diklaim Apple mampu meredam atau mengkompensasi gerakan vibrasi saat kita rekam seperti ini itu sampai 5000 banding 1 seperti itu sob. Jadi dalam 1 detik bisa mengkompensasi gerakan selama 5000. Itu keren banget sih. Jadi itu yang gerak itu sensornya sob ya, bukan lensanya. Jadi kalau misalnya kita lihat di kamera-kamera mirrorless atau DSLR yang mahal, itu sensornya itu gerak, atau dia dinamakan in-body image stabilization. Tapi kalau ini namanya ya sama aja sih, sensor shift stabilization seperti itu. Dan ternyata itu juga bukan hanya gimmick kayak gitu, karena si Jerry Rig ini sudah membuktikan juga sob. Jadi videonya ini aku ambil dari Jerry Rig dan sudah membuktikan kalau misalnya memang si sensornya Apple ini bisa gerak. Dan untuk angkanya ya nggak tahu juga sih kalau itu. Seperti itu sob. Untuk yang kedua, dia ada kamera ultrawide. Ultrawide-nya 12 megapiksel dengan lebar field of view-nya 120 derajat, telefoto 65 dan telefoto 65 mm 2,5 optical zoom, dan ini 12 megapiksel juga, dan ada OIS-nya. Jadi kalau yang tadi IBIS ngomongnya ya, atau sensor shift stabilization, dan yang telefoto ini OIS-nya, jadi optikalnya doang yang gerak kayak gitu. Dan untuk kamera depannya dia pakai ada dual kamera, yang satu itu SL3D, jadi buat Face ID kayak gitu. Jadi karena Apple ini masih punya notch, jadi dia masih menggunakan Face ID sebagai recognition-nya, yang sayang banget sih nggak ada fingerprint-nya kayak gitu. Terus yang kedua ada 12 megapiksel. Ini wide 26 mm dan f2,4, itu ya lumayan lah buat kamera depan seperti itu. Nggak ada OIS-nya yang jelas ya, sama dengan HP-HP yang lain lah. HP flagship lain juga belum ada optical image stabilization di kamera depannya seperti itu sob. Dan dia menggunakan layar 6,7 inch, ini paling gede sepanjang iPhone memakai ya. Tapi aku nggak bakalan ngomongin itu sih, karena itu nanti di video keduanya aja. Jadi kita fokus ke kameranya dulu. Nah, oke, karena tadi kita udah bahas dari hardware-nya, gimana sih kalau misalnya kita pakai? Yang pertama dari videonya dulu kali sob ya. Oke. Ini untuk video dari lensa telefotonya 2,5 zoom. Gimana teman-teman? Jadi ini resolusinya di 4K 30 fps dan
Aku coba jalan sedikit, apakah stabil. Dan ini untuk di kamera utamanya yang ada sensor shiftnya. Harusnya ini cakep sih kalau yang utama ini, nggak perlu diragukan lagi lah ya. Terus ultrawide-nya seperti ini. Jadi ini field of view-nya 120 derajat atau fokalnya sekitar 76 mm kalau nggak salah ya. Nanti kita coba cek lagi lah. Jadi gimana kualitas video dari iPhone 12 Pro Max ini? Ini di ultrawide, ini di lensa utama, dan ini di telefotonya. Mantap. Nah, gimana nih tadi? Udah lihat kan kira-kira dari videonya, mulai dari di resolusi 4K 30 fps, mulai dari lensa utamanya, dari telefoto, dan juga ultrawide. Jadi kalau boleh bilang, memang lensa utamanya ini di kondisi yang cahaya yang cukup terang ya, tadi di kondisi cahaya yang mumpuni lah, itu keren banget sih. Jadi stabilisasinya itu dapat, dan kalau misalnya kita crop pun noise-nya atau losses-nya itu nggak banyak kayak gitu, jadi masih dapat. Jadi kalau misalnya kita crop 2 kali pun masih oke gitu. Sedangkan untuk telefoto ini sebenarnya cukup bagus sih, tapi karena dia pakai OIS doang mungkin ya, jadi nggak terlalu stabil, nggak sestabil yang main kamera tadi. Sementara untuk yang ultrawide-nya dia stabil karena dia di crop kayak gitu, meskipun nggak ada OIS-nya. Ya overall kalau menurutku di videonya ini kondisi terang seperti ini, HDR-nya juga cakep dan ya bagus banget sih menurutku ya. Cuma memang di telefotonya aja yang kayak dirasa timpang dibandingkan dengan main kameranya seperti itu sob. Top lah untuk sensor shift-nya ya. Nah sekarang kita coba di resolusi 4K 60 fps yang beberapa HP seperti HP Samsung flagship yang tahun lalu kan, misalnya S20 atau masih S10 kayak gitu ya, itu belum ada stabilizationnya, jadi nggak bisa dipakai untuk image stabilizationnya. Tapi ternyata hasilnya di luar dugaan loh. Jadi seperti ini sob. Oke, kita coba sedikit sembari menurun di jalan ini. Ini di resolusi 4K 60 fps dengan kamera utamanya ya. Sebenarnya semuanya bisa support sih, cuma karena tadi seperti kita lihat di lensa telefotonya itu agak goyang, jadi aku simpulkan kalau yang paling stabil itu di lensa utamanya sendiri karena dia punya sensor shift. Jadi ini sambil turun dan nggak stabil. Jadi silahkan teman-teman nilai kualitas video dan stabilisasinya seperti apa di 4K 60 fps. Jadi teknologi sensor shift stabilization yang diomongkan Apple, dipromosikan itu memang nggak bohong sih menurutku. Itu benar-benar stabilisasinya dep banget lah untuk ukuran smartphone. Dan memang kalau misalnya teman-teman lihat di DxOMark, salah satu benchmark untuk kamera itu, dia punya skor 130, which is itu top 5 lah mungkin ya di dunia kamera smartphone kayak gitu. Dan ketika kita crop pun di resolusi 4K di 60 fps ini ya sama aja karena resolusinya 4K kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita buat slow motion, jadi kita lambatin 2 kali lipat, ya masih enak. Jadi karena jadinya 30 fps kan seperti itu. Nah langsung aja kita sekarang lihat untuk kamera depannya sob, bareng-bareng ya. Nah sementara ini untuk kualitas video dari kamera depannya di resolusi 4K 30 fps. Jadi ini masih lanjut menuruni bukit tadi ya. Jadi teman-teman silahkan nilai bagaimana kualitas stabilisasi dari kamera depannya ini dan juga HDR-nya. Jadi memang dari dulu itu Apple kan nggak pernah jelek masalah HDR-nya ya. Jadi ini karena aku membelakangi cahaya juga tadi, jadi agak kelihatan gelap. Tapi aslinya terang kok, karena aku pakai topi aja kayak gitu kan. Jadi ada bayangannya. Silahkan nilai sob, audio dan juga kualitas videonya ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kamera depannya bisa sampai 4K 30 fps dan menurutku well managed juga. Cuma kayaknya si Samsung yang kemarin pernah ku pakai
dari Note 10 aja lah, itu menurutku lebih stabil dibandingkan dengan kamera depannya si Apple ini sih. Aku nggak tahu sih, karena ya sama-sama 12 megapiksel sebenarnya, dan ukurannya juga sama 1/3,6 inch ya gitu ukuran sensornya. Tapi HDR-nya memang juara kayak gitu. Jadi lagi-lagi memang masalah HDR aku tetap pegang iPhone dibandingkan HP yang lain. Ya belum ada sih yang HP-HP lain yang pernah aku pakai yang HDR-nya itu hampir mendekati si Apple. Dengar-dengar sih si Pixel ya, tapi aku belum pernah nyoba. Nanti kita cobalah. Nah, kalau tadi impresi dari videonya aku cukup positif. Nah, kali ini kita coba untuk kameranya ya. Nah, kita coba untuk ngomongin masalah hasil fotonya. Jadi, seperti teman-teman dilihat di sini, untuk kamera mainnya itu memang cakep banget, HDR-nya dapet, dan ketika di crop pun sampai 4 kali lipat atau 200% itu masih enak dilihat lah kayak gitu. Dan juga ini beberapa sampel untuk main kameranya. Aku nggak pengen banyak ngomong sih tentang masalah hasil fotonya ini dari main kamera ini, karena memang bagus banget kayak gitu sob. Silahkan dilihat aja ya. Mungkin yang paling gue suka dari HP sekarang itu adalah kamera ultrawide-nya. Begitu pula dengan kamera ultrawide-nya si Apple iPhone 12 Pro Max ini. Jadi dia punya field of view yang cukup luas, 120 derajat. Jadi hampir sama dengan Osmo Action-ku yang punya field of view 145 derajat, dan tapi tentunya dia lebih lebih clear ya gitu. Cuma menurutku kalau masalah ultrawide itu menurutku Samsung lebih bagus, entah kenapa. Jadi HDR-nya itu lebih dapat. Mungkin nanti kita coba bandingkan lah bareng-bareng ya kayak gitu. Jadi untuk kali ini teman-teman coba nilai sendiri aja untuk hasil ultrawide-nya dan juga hasil telefotonya seperti itu sob.
Nah, satu yang menarik di sini ketika aku coba memakai kamera ini di mode yang sama, di objek yang sama, itu yang paling kusuka adalah tone-nya itu konsisten. Jadi meskipun di kamera utama, di kamera ultrawide atau di kamera zoom-nya itu bener-bener tone-nya itu sama gitu. Natural banget sih memang. Ya itu kelebihan si iPhone sih. Tapi kalau misalnya kita zoom, ini maksimalnya kan sampai 12 kali ya. Itu janganlah, nggak usah dipakai. Jadi cukup di 2,5 kali aja. Dan karena itu sebenarnya kan kamera telefotonya itu 2,5 kali doang, nggak ada periskopnya seperti HP-HP flagship sekarang. Jadi dia pakai digital zoom kayak gitu, jadi cuma di crop. Dan kalaupun misalnya teman-teman foto 2,5 kali terus di crop berapa persen berarti ya, 5 kali digedein 5 kali, sama aja hasilnya kayak gitu. Cuma main AI doang, jadi mending gak usah. Oke, dari kamera di siang hari tadi udah bagus, baik foto maupun videonya. Jadi kelemahan dari iPhone 12 Pro Max ini apa sih sebenarnya? Kira-kira layak nggak untuk dibeli kayak gitu? Dari segi kameranya ya. Ini sob, teman-teman lihat saja video kali ini. Ya, ini tes kondisi video low light dari iPhone 12 Pro Max. Resolusinya 4K 30 fps sob ya. Jadi ini lumayan gelap dan aku lagi pulang dari lab kebetulan. Jadi ini kondisinya seperti ini. Bisa teman-teman lihat stabilisasinya, silahkan dinilai. Mikrofonnya seperti apa, low lightnya seperti apa. Ini untuk ultra wide nya, jadi agak hancur. Dan ini untuk telefotonya, jadi silahkan dinilai sob. Kita balik lagi. Jadi sepi karena jam 11 malam. Kita coba lari sedikit. Ya segitu, mungkin bisa dinilai sendiri sob ya. Oke, kalau dari video malam tadi, di lensa utamanya memang acceptable lah, jadi masih bisa dipakai kayak gitu. Cuma kalau udah ke telefoto ataupun telefotonya ini bener-bener nggak stabil banget, dan juga ada kayak apa ya, ghosting kayak gitu. Bukan seperti cowok yang sekarang banyak ghosting ya, tapi kayak ini, kayak getar kayak gitu, getar banget. Dan juga kalau misalnya si ultrawide, oke, dia stabil, tapi jelek banget deh gitu. Jadi warnanya udahlah, nggak usah dipakai kalau misalnya malam. Jadi kalau mentok-mentok, kalau misalnya teman-teman butuh banget video di malam hari di low light, pakai main kameranya aja. Aku nggak saranin pakai ultrawide ataupun telefotonya seperti itu. Dan untuk fotonya juga seperti ini sob. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, hampir nggak ada perbedaan antara low night mode-nya dan juga mode biasa ya, auto seperti itu ya. Mungkin karena di sini kondisinya masih terlihat banyak lampu kali ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya di malam banget yang nggak ada cahayanya sama sekali, itu night mode-nya baru cakep kayak gitu. Tapi balik lagi sih, aku memang nggak pernah ngerekomendasiin teman-teman untuk pakai kamera dengan sensor kecil di kondisi malam hari,
karena itu bener-bener struggle kayak gitu. Jadi itu cuma AI doang kayak gitu sob, menurutku sih. Jadi mending ya oke lah kalau misalnya main kameranya masih dapat ultrawide atau telefotonya jangan dipakai di malam hari. Itu aja sih saranku. Epilogue. Nah, oke sob, kita sampai di penghujung video kali ini. Udah banyak banget ya, hampir 15 menit kayak gitu. Nah, kesimpulannya bagaimana nih? Dari segi kamera ya. Oh iya, bentar, ini ada LiDAR-nya juga loh. LiDAR-nya ini kalau menurut Apple itu sangat cocok buat portrait atau depth sensor itu ya. Dan ini di malam hari lebih bagus. Dan memang kalau misalnya aku coba untuk portrait itu dari sudut-sudutnya lebih presisi ketimbang beberapa HP yang udah aku pakai di LiDAR-nya. Jadi ya memang bagus sih kalau LiDAR-nya. Dan balik lagi ke kesimpulannya bagaimana nih. Jadi kalau menurutku, kalau memang teman-teman pengen beli HP ini, untuk kameranya sok dibeli aja. Cuma jangan berharap di malam hari dapat hasil yang bagus kayak gitu. Ya kalau mau dipakai untuk TikTok atau Instagram boleh lah, tapi kalau misalnya malam hari dipakai untuk video yang lebih besar, diputar di lebih besar, itu kayak YouTube atau apapun itu mending jangan deh. Beli mirrorless aja kali ya kayak gitu. Kalau memang tujuannya untuk ini ya, untuk videografi di malam hari, video atau fotografi di malam hari kayak gitu. Oke, itu untuk kameranya. Jadi aku cukup seneng banget sih dan berpikir untuk membeli HP ini juga. Tapi kita lihat lagi untuk video selanjutnya di review mendalam tentang grafik, fitur dan lainnya dari Apple iPhone 12 Pro Max ini sob ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.